we're glad to invite our key partners, Christmas Corp. Ivan Permana ini one of the key founders dari Christmas Corporation. Ada Christmas Eduardo juga, dia juga merupakan salah satu founder juga, CIO di Christmas Corp. Cuma hari ini pembicaranya kita lebih ke Ivan ya. So mungkin just a short introduction how I know Ivan. So Ivan basically juga my friend di market dulu. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu backgroundnya, kita juga sama-sama background di capital market cukup lama di Indonesia. Dan Ivan ini dan Eduardo Christmas juga menariknya mereka start their own fund specifically untuk yang di US ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di situ websitenya www.christmas.com gitu ya, christmascorp.com. Nah, di situ nanti teman-teman bisa cek sendiri. Mereka juga banyak beberapa research menarik dan kita udah announce juga our strategic collaboration dengan mereka untuk saling melengkapi. Kita punya insight untuk serve our community better. So hari ini topiknya kita akan bahas fokus untuk US market. After the S&P rally, what's next? Pasti banyak orang yang bertanya. Dan mungkin without further ado, saya share let Ivan untuk discuss his insight hari ini. Go ahead, Ivan. Thank you. Halo Herman, thank you untuk kesempatan hari ini. Oke, perkenalkan, selamat pagi Bapak Ibu. Saya Ivan. Seperti sudah diintroduce oleh Herman tadi, eh, saya eh, kerja untuk Christmas Corporation. Ini kami sebuah hedge fund di Amerika. Kami terregistrasi dengan US Securities and Exchange Commission (SEC) sejak 2016. Kami juga member aktif eh, di Asosiasi Investment Manager di US. Fokus kami adalah di US equity dan beberapa portfolio ada juga di Amerika Selatan dan Europe. Eh, jadi kami ini basically investment manager. Em, Kami kelola aset manajemen dengan bentuknya, kalau di Indonesia mungkin padanannya adalah KPD ya. Jadi separately managed account. Em, Kami juga punya service untuk family office. Eh, jadi kita bisa bantu klien untuk buat entity, US entity, US bank account, dan kita manage aset-aset mereka. Em, so far performance kita sih lumayan. Jadi kita hampir 10 tahun, dari 2016. Portfolio kami tuh kita rancang supaya kalau market naik kita dapat upside-nya, dan kalau market turun kita turunnya tuh lebih kecil dari market. Jadi istilahnya mungkin low beta ya. Dan so far secara historis beta portfolio kita tuh 0,9. Artinya jadi kalau market turun kita turunnya nggak sebesar di market. Memang return-nya juga eh, lumayan, tapi ya mungkin bukan yang tipe eh setahun bisa 100%, 200%. No, just normal dan natural return. Sorry Oke, Ivan, jadi gua interrupt. Mungkin biar teman-teman bisa lebih kenal videonya mungin lupa. Sorry. ya, bisa lanjut. Halo. Ya, sorry. Video lu mungkin nyalain biar Oke. teman-teman kelupaan. Iya, lupa. Eh, oh, ini dia. Sapi. Hai. Nggak kelihatan Oke, sekarang. aman. Sorry, sorry. Ya, udah kelihatan. Hmm. Eh, buat yang mau tahu lebih lanjut,
bisa dicek di website kita christmascorp.com. Kami juga rajin bikin riset, riset kecil-kecilan, tulisan 1 bulan 2 kali di christmascorp.substack.com. Em, saya sih rekomen untuk lihat ini karena risetnya ringan-ringan. Satu tulisan mungkin cuma 500-700 kata. Tapi kita benar-benar lakukan ini, ya ini hasil riset kita sehari-hari. Jadi so far track record di riset kita juga bagus. Seperti misalnya tahun 2023 akhir tuh kita sudah call gold. Waktu itu harganya 2000 dan waktu itu nggak ada yang call gold juga. Terus kita juga pernah betting on waktu itu pemilihan presiden di Argentina Javier Milei. Kita betting Milei menang dan tahun 2024 ternyata Argentina naiknya kencang sekali. Dan seterusnya seterusnya di christmascorp.substack.com. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita bisa mulai ke topik pembahasan hari ini. Ya, Jadi S&P 500 ini stock market di US kan sudah rally dari bottomnya ya. Bottomnya waktu itu April awal April, mid April sejak Trump mengumumkan eh, tarif yang menyeluruh, Liberation Day. Sejak itu US market naik cukup banyak, lebih dari 12% seingat saya. Memang beberapa hari terakhir ada koreksi sedikit. Eh, Lantas apa apa berikutnya nih setelah rally? Sebenarnya di US itu masih banyak katalis ya. Jadi ini agak ironis karena apa yang kita lihat di media di mungkin di Bloomberg, di CNN, CNBC itu kesannya tuh US dalam mode resesi, ekonominya lagi suram-suramnya. Sebenarnya kalau kita lihat detailnya, kalau kita follow behind di balik headline newsnya, US ini lagi di awal-awal eh, apa ya? Setidaknya secara real ekonomi ya di awal-awal kebangkitan ekonomi. Ini real ekonominya terlepas dari stock marketnya. Jadi di sana tuh ada banyak katalis positif. Yang pertama tentu soal negosiasi dagang, trade negotiation. Em, jadi sejak Liberation Day, persepsi tentang trade ini langsung jelek sekali. Wah, tarifnya tinggi, udah pasti volume perdagangan segala macam itu turun. Tapi karena jujur persepsi yang sangat jelek ini, jadi nanti setiap ada berita-berita yang positif, sedikit aja ada deal dengan satu negara, negara lain, dan seterusnya, itu sudah akan diapresiasi oleh market. Itu kelihatan dalam beberapa minggu terakhir, begitu ada deal dengan UK, dengan China, bahkan ini belum deal ya, baru mulai berdiskusi, itu market sudah apresiasi. Kemudian tren onshoring, ini kan programnya Trump kan, sebenarnya di balik trade apa di balik tarif ini yang Trump mau kan sebenarnya mengembalikan kapabilitas manufaktur di Amerika, onshoring istilahnya. Ini nanti kita lihat onshoring ini benar-benar sudah mulai dan apa magnitude-nya itu semakin besar. Nanti kita lihat data-datanya. Kemudian tax cut. Nah, tax cut ini baru 1-2 hari terakhir ada yang namanya One Big Beautiful Bill Act. OBA, kita bilangnya OBA aja biar gampang. Itu itu semacam omnibus lah basically. Di dalamnya salah satunya adalah tax cut, program tax cut. Tax cut atau tax incentive lah. Kemudian deregulasi. Ini juga orang suka overlook ya, suka nggak lihat ini ada deregulasi. Deregulasi ini hasilnya adalah kalau ini berhasil, hasilnya adalah ease of doing business di US itu akan meningkat tajam. Jadi itu kembali lagi itu kan membantu proses onshoring tadi, yang nomor 2 tadi. Kemudian yang terakhir tentu ada Fed rate, ya, jadi, ya inflasi semakin turun, kemudian harga minyak, harga makanan di US, komoditas itu turun. Eh, Cepat atau lambat Fed akan cut, timingnya kita nggak tahu, tapi itu salah satu katalis. Oke, ini poin-poin hari ini yang penting. Eh,
Sebenarnya udah cukup sampai sampai di sini aja, tapi oke kita lanjut lagi. Kalau secara kita lihat valuasi dia di US stock market itu memang sudah rally, tapi kalau kita lihat valuasinya itu sebenarnya masih belum mahal. Bahkan kalau kita lihat PEG itu adalah price earning ratio kita bagi dengan growth rate-nya, itu sebenarnya masih di bawah rata-rata. Jadi PEG ini kita ambil proksinya S&P 500. Itu PEG-nya masih 2,3 kali. Eh, Rata-ratanya itu 2,6. Jadi lumayan, masih ada room untuk dia naik secara valuasi ya. Jadi sekarang S&P 500 itu PE-nya 22 kali, tapi dia punya growth itu lumayan tinggi, 9%. 9% untuk stock market itu termasuk, kita bisa bilang itu tinggi. Nah, nanti kalau kita bandingkan sama negara lain, yang mendekati 10% itu nggak banyak. Rata-rata mungkin di bawah 5%-an. Oke, kita masuk tadi ke katalis yang pertama ya. Yang pertama tadi kan apa namanya, progres di negosiasi dagang. Nah, ini sebenarnya kita mesti lihat satu apa namanya, asumsi yang pertama dulu nih. Persepsinya kan adalah tarif itu jelek kan. Tarif menyebabkan inflasi. Em, tapi kalau kita lihat secara historis, US itu eh, di awal awal 1900 sampai tengah-tengah 1950 40 itu mereka tuh sebenarnya proteksionis. Jadi tarifnya relatif relatif tinggi. Terutama di periode 1920 dan 1930. Eh di dua periode ini tarif itu memang bikin ada dua hasil nih. Tarifnya sama-sama tinggi, eh tapi hasilnya itu beda. Yang tahun 30-an itu menyebabkan Great Depression 1932 ya. Tapi yang 19 tarif yang kita ngomongnya Fortney McCamber itu tahun 1920 itu hasilnya adalah eh, kemajuan pesat di sektor industri di Amerika, manufaktur di Amerika. Dan kalau Bapak Ibu lihat tabel di sini, sebenarnya Trump tarif yang sekarang itu lebih mirip dengan kejadian yang tahun 1920. Itu kemiripannya banyak. Pertama dari level tarifnya. Tahun itu level tarifnya 38%, yang Trump sekarang kan sekitar 30-an% juga. Kemudian tahun itu eh, yang waktu 1920-an itu juga eh, retaliasi, apa namanya, balasan dari negara lain itu nggak terlalu banyak. Itu mirip dengan yang kejadian sekarang kan, dengan Trump tarif. Yang retaliate itu sebenarnya nggak banyak, cuma Kanada dan China. Sisanya itu eh, cari nego. Eh, dan yang menariknya adalah di kedua periode tarif tinggi ini, hmm, itu sama-sama terjadi disinflation. Jadi inflasinya tuh kalau nggak low, ya memang dia sempat tuh ada inflasi yang apa namanya, sempat terjadi deflasi, tapi secara umum adalah low inflation. Dan itu efeknya immediate saat itu juga. 1930 ada tarif, itu 1931 inflasi langsung drop. Sama, 1922 ada tarif tinggi, eh, tahun berikutnya itu inflasinya langsung drop juga. Low inflation dan relatif stabil. Makanya tahun 1920-an itu malah justru menyebabkan kejayaan manufaktur di US. Mungkin istilahnya Roaring Twenties ya. Dan ini yang Trump tarif kali ini itu efeknya sudah terlihat bahkan di kuartal pertama. Karena kan program Trump ini kan konsisten kan. Dia kan sudah campaign tahun lalu di setiap kampanye dia selalu bilang dia mau bikin tarif, dia mau balikin manufaktur US. Kemudian bulan Februari tahun ini dia sudah mulai tarif ke Meksiko dan Kanada. Nah, itu company-company itu sudah mulai itu gerak. Jadi first quartal ini ada data dari Januari sampai April 2025. Itu ada begitu banyak perusahaan-perusahaan yang bikin investasi baru di US, baik perusahaan Amerika sendiri maupun perusahaan dari luar Amerika, dari South Korea, Jepang.
dari Eropa juga ada ya, dari Swiss. Dan itu nilai investasi tinggi-tinggi ya, hitungannya billions, uh, hundred billions, tens of billions. Dan ini yang saya capture di sini hanya perusahaan-perusahaan yang besar-besar saja, nggak termasuk perusahaan-perusahaan yang menengah atau kecil ya. Cuma ada Apple, Johnson Johnson, Amgen, Rose, GE, LG, Samsung, Hyundai, semuanya bikin pabrik di US. Atau dalam kasusnya yang South Korea Company, ini ada beberapa yang mereka pindahin dari luar US ke US. Kemudian kalau kita lihat minggu kemarin ya, itu kan si Trump ada visit ke Middle East. Itu Hmm. 3 hari visit, dia sudah berhasil bawa pulang bawa pulang komitmen sekitar 3 triliun dolar. Bentuknya komitmen ya pembelian pembelian equipment dari US. Misalnya Qatar janji beli ratusan Boeing dari US dan juga komitmen untuk bikin investasi di US di bidang energi, defense, aerospace, sorry, eh, teknologi, finansial dan infrastruktur. Jadi ini masif sekali. Oke, ini mungkin cuma cerita-cerita ya, tapi kita lihat data-data data realnya. Nah, ini ada data first quarter GDP di US. Bapak Ibu fokusnya di bar yang paling akhir aja nih. Yang paling akhir yang saya kasih panah-panah banyak. Jadi first quarter 2025 GDP US itu minus minus 0,3%. Itu saya lihat waktu data itu keluar, di berita langsung bilang US di ambang resesi. Sayang sekali ya. Padahal kalau kita lihat breakdownnya, kenapa GDP-nya bisa minus 0,3%? Itu karena orang-orang persiapan dulu nih. Kan Trump udah bilang mau tarif. Ya udahlah kita borong impor aja banyak-banyak kan, numpuk barang impor. Makanya impornya tuh gede sekali. Nah, impornya itu yang bikin GDP-nya minus. Sebenarnya kalau kita exclude impornya, karena impornya ini kan anomali kan, front load aja. Kalau kita exclude impornya, itu GDP US, real GDP 4,5%. Real GDP first quarter US, exclude impor 4,5% untuk negara seraksasa itu. Kalau kita breakdown lagi ya, kenapa bisa tinggi sekali real GDP US? Itu karena investasi. Jadi, gross domestic investment di US first quarter itu naik 22% year on year. 22%. Ini kenaikan tertinggi sejak, saya nggak tahu sejak lama sih. Udah bertahun-tahun. 22% itu jelas-jelas outstanding. Kenapa bisa naik banget? Ya, ini karena tadi ada banyak ya, perusahaan-perusahaan yang bikin investasi baru di US. Makanya investasinya bisa naik kencang. 22% itu tinggi. Kemudian konsumsi. Konsumsi juga ternyata nggak jelek tuh. Konsumsi kalau kita lihat di bar chart itu yang warna biru-biru, itu di kuartal pertama itu masih positif. Dan positifnya tuh lumayan. Oke. Kalau kita lihat data, ini kan data, oke, tingkat nasional ya, GDP. Kita lihat data perusahaannya nih. Jadi first quarter itu tuh 78% perusahaan di US itu punya apa EPS apa namanya EPS-nya tuh di atas ekspektasi. Jadi bagus kan? Oke, itu kan data historis. Nah, di US itu sangat common perusahaan itu mengeluarkan forecast atau guidance untuk next quartalnya. Jadi kalau Q1 mereka akan keluarkan guidance untuk Q2. Nah, itu 45% itu mengeluarkan guidance yang positif di Q2. 45% ini mungkin kelihatan, oh ini kan nggak sampai separuh. Nggak, lihatnya jangan gitu. Secara historis, itu yang kasih guidance positif, itu cuma 40-an persen. 43%, 38%. Tapi tahun ini, Q1 itu 45%. Jadi di atas rata-rata historis. Dan ingat loh, Q1 itu Trump sudah mulai tarif. Dan orang sudah expect tarif itu bakal lebih gila lagi di Q1 ya. Tapi tetap aja perusahaan-perusahaan itu punya outlook positif. Jadi ini something sih. Ini mengenai perang dagang. Nah,
topik berikutnya, katalis berikutnya itu kan soal tadi kalau kita lihat, kalau kita ingat katalis yang di awal itu eh apa namanya soal eh tax cut. Tapi kalau ngomong tax cut itu terkait dengan fiskal, dan ngomong fiskal itu terkait dengan Moody's downgrade. Jadi seminggu yang lalu itu Moody's mendowngrade credit rating US. Jadi kan ada S&P, ada Fitch, ada Moody's. S&P dan Fitch itu sudah downgrade beberapa tahun yang lalu. Nah, yang terakhir itu Moody's downgrade juga. Jadi US itu credit ratingnya sekarang udah nggak ada yang triple A. Jadinya cuma A plus plus ya. Em, Kenapa sih Moody's downgrade? Alasan di reportnya adalah ya terutama karena ketakutan atas defisit yang semakin besar, basically fiskal. Em, tapi kalau kita lihat ya apa namanya historically ya, waktu S&P sama Fitch itu downgrade, itu kejadiannya adalah kenaikan debt ceiling. Jadi pemerintah US meminta tambahan hutang, baru S&P dan Fitch itu downgrade. Yang Moody's ini agak unik. Kenapa? Karena dia downgrade sebelum ada kebijakan debt ceiling itu akan dinaikkan. Bahkan dia downgrade itu pas sekali dengan waktunya ya. Itu waktunya bersamaan sekali dengan waktu negosiasi di House di US itu mengenai itu tadi One Big Beautiful Bill, kebijakan Trump yang omnibus tadi. Jadi banyak yang bilang Moody's ini eh, sebenarnya motif itu sebenarnya agak politikal ya. Tujuannya untuk mempengaruhi proses pembicaraan rancangan omnibus law itu yang waktu itu sedang dibahas di House. eh Pada saat Moody's downgrade itu yield US itu yang 10 tahun udah naik tembus dari 4,5% dan yang 30 tahun itu sempat eh, menyentuh 5%. Meskipun waktu itu turun lagi dan kemarin malam mungkin di atas 5% lagi. Anyway, ada ketakutan di situ. Ini bakal apa namanya? Bakal ini sustain nggak sih US ini dengan tingkat hutang yang berlebihan? Kalau saya sih lihatnya kita pakai rule of thumb aja deh. Dan ini dibantu oleh data historis juga. Sebenarnya selama GDP apa nominal growth-nya itu di atas dari interest cost. Interest cost ini kan proksinya yield kan. Pakai yang 10 tahun aja lah. Jadi selama GDP nominal itu di atas 10-year yield, ya itu sebenarnya masih masih bisa dibilang aman lah. Dan secara historis itu sebenarnya didukung. Jadi ada periode-periode di mana nominal GDP-nya itu di atas yield dan itu yang kejadian apa namanya tingkat tingkat hutangnya US itu menurun. Tapi kalau misalnya yield itu di atas sampai di atas nominal GDP growth itu yang kejadian debt level US itu naik. Eh Nanti data ini eh, pasti saya masukin di postingan-postingan saya di Substack. Kalau mau lihat detail, follow Substack kita terus. Nah, ada topik yang seru lagi nih sebenarnya, ya yang yaitu yang Omnibus Law itu tadi. Jadi 2 hari terakhir itu ada kejadian di US, yaitu bukan pengesahan, sorry. Ada Omnibus Law ini sudah disetujui di tingkat House. eh jadi kalau di US itu ada Senat, ada House ya. Untuk Omnibus Law ini dia harus lewat House dulu, nanti diajukan ke Senat, Senat lolos, baru ditandatangan oleh Trump. Nah, ini yang House itu sudah lewat. Apa sih Omnibus ini, si One Big Beautiful Bill Act ini? Ini dia tuh ngatur banyak sekali bidang di US. Tapi sebenarnya intinya ya, ini bidangnya sangat lebar. Makanya ini Omnibus. Dari mulai manufacturing, energi, pendidikan, defense, security, apa namanya, program-program sosial dan
dan mungkin yang orang banyak sorot adalah pajak, taxation. Banyak sektor yang disentuh, tapi sebenarnya intinya untuk mendukung program-programnya si Presiden Trump ini, yaitu onshoring, ya, ya basically make America great again lah, jadi naikin manufakturnya US, apa namanya, tax cut, ya, 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 basically pro growth. Em, Orang tuh khawatir dengan omnibus law ini karena mereka tuh banyak analis yang hitung-hitung, oh ini defisit di US bakal naik. Karena ya itu kenaikannya kan ada yang sebut 3,8 triliun. Makanya si debt ceiling di US kan mau diusulkan untuk naik kan, naik apa, mencapai 4, apa, kenaikannya itu 4 triliun, sekitar 4 triliun. Nah, ini kalau kita hitung-hitung, kalau kita lihat eh, dokumen-dokumen yang data-data yang benarnya ya. Jadi gini, kalau saya cari berita Google itu efek fiskal dari si OBA ini, itu kebanyakan saya nggak tahu kutipannya itu datanya dari mana. Jadi saya langsung lihat dari data-data yang tersedia di ini namanya Congressional Budget Office, itu kayak apa, agensi di US, federal agency yang pekerjaannya itu menghitung-hitung budget. Di situ kita kita lihat data-datanya. Ini menariknya ya. Jadi si Congressional Budget Office ini bikin asumsi itu menurut saya terlalu konservatif. Saya nggak tahu apakah harusnya Congressional Budget Agency ini kan netral ya. Dia siapapun presidennya, siapapun partai yang berkuasa, mereka akan melakukan pekerjaan itu secara netral. Nah, tapi ini agak-agak agak eh, apa namanya, kurang kurang common sense. Jadi di di apa namanya, di report, di angka-angka di angka-angka asumsi yang dikeluarkan oleh budget office ini, eh, menurut mereka eh, impact dari omnibus law ini tidak membuat nominal GDP growth US itu naik. Jadi mereka keluarin data sebelum terjadi omnibus law, di, diimplementasi itu nominal GDP growth itu 3,8% di US. Terus mereka bikin kalau omnibus law ini diterapkan, itu nominal GDP-nya itu sama 3,8%. Agak nggak common sense sih, nggak make sense ya. Karena di omnibus law ini banyak hal yang sebenarnya bagus, yang pro bisnis, pro growth, kayak misalnya deregulasi, kemudian tax cut, itu kan semua pro growth. Eh, tapi itu asumsi growth-nya itu nggak naik. Justru yang dinaikkan itu asumsi apa namanya, spending-nya, kemudian asumsi penurunan penerimaan pajaknya itu yang besar. Tapi justru economic growth-nya itu asumsinya itu nggak naik. Padahal itu penting. Kenapa? Kalau ekonomi growth-nya naik, nominal GDP itu naik, kan pasti tax revenue juga naik dong. Jadi datanya itu kurang kurang make sense, dan rupanya ini yang dikutip oleh media-media. Eh, Nevertheless ya, Omnibus Law ini masih dalam diskusi, dan setelah House setuju, berikutnya adalah Senat. Ini targetnya 4 Juli. Tapi kemungkinan mungkin akhir-akhir Juni sudah ada berita-berita lagi tentang Omnibus Law ini. Hmm, Terus terang saya sih, kalau kita dari Christmas Corp itu kita lihatnya ini positif Omnibus Law ini, karena itu tadi satu pro bisnis, dan ada miss, eh, saya nggak mau ngomong datanya itu bias ya, tapi eh, datanya itu kurang matang menurut saya. Eh, jadi harusnya setelah market digest ini, setelah market analis-analis itu ngulik-ngulik datanya langsung, harusnya ini mereka capture juga sih. So it's a, saya pikir ini positif.
Hmm. Oke, tadi saya bilang katalis yang nomor 5 itu kan tentang Fed ya. Fed cut rate ini sudah setahun lah terus masuk ke jadi perbincangan analis lah basically Fed cut rate itu kapan? eh Gini, oke fiskal itu apa namanya defisit defisit US itu melebar. Kemudian yang paling parah kan, yang paling kita takutkan kan yieldnya ya. Yieldnya itu makin lama makin naik. Menyentuh 5% yang 30 tahun, yang 10 tahun sekarang udah 4,5, sempat 46, nggak tahu semalam saya belum update lagi, mungkin 4,5 atau kurang dari itu sedikit. Anyway, sekali lagi nominal GDP US itu kan cuma 5%. Jadi kalau sekarang yieldnya 4,5, itu udah sebenarnya sudah lumayan mepet nih sama nominal GDP level. Jadi Fed ini harusnya sih kita expect Fed akan melakukan intervensi jika memang yieldnya itu tidak terkontrol, dalam arti yieldnya terus merayap naik dan yang 10 tahun mendekati 5%. Bentuknya apa? Yang paling mungkin itu sebenarnya beli beli bonds, beli treasury-nya lagi aja di market kan. Kalau kita lihat Fed balance sheet itu sebenarnya sudah berkurang lumayan loh sejak 2022. Jadi balance sheet Fed itu udah berkurang 2,2 triliun. Dari waktu itu eh, hampir 9 triliun, itu sekarang 6, sekian triliun, 6,7. Jadi ada berkurang 2,2 triliun balance sheet-nya. Ini jadi ada ruang buat the Fed itu untuk untuk beli bond. Ya, beli bond. Jadi kan balance sheet-nya nanti naik lagi, tapi kan sekarang posisinya sudah agak turun kan. Jadi ada room untuk dia beli bond. Kalau Fed beli bond kan ada demand baru di di US Treasury. Demand baru. Kalau ada demand baru kan berarti harga bondnya naik, maka yieldnya kan turun. Kalau itu sudah dilakukan, mungkin berikutnya baru kasih sinyal ke market nih. Ini demand-nya udah banyak, Treasury yield-nya udah tertahan atau better, ya oke signaling lah cut rate. Itu eh, prediksi kita. Nah, kemarin Herman pesan supaya ada topik, ada stock pick. Hmm. Eh, jadi ya ini kebetulan karena Christmas Corp itu investment manager, jadi ini top stok ini memang kita punya. Jadi disclaimer on ya. Kita punya Hmm. stok ini, posisi kita long. Itu ada 3 stok yang saya suka nih, yang kami suka. eh Kebetulan stoknya nggak tahu Bapak Ibu apa familiar dengan stok-stok ini. Ini perusahaannya cukup perusahaan besar US, tapi mungkin tidak terkenal misalnya Tesla atau Amazon gitu ya. Yang pertama Sprout Market, Sprout Farmers Market. Ini basically supermarket sih. Kalau di Indonesia, eh, saya nggak tahu padanannya ya. Eh, Range market itu bukan Range Bro. ya kali ya, range ya. Jadi Range. dia jual basically fresh food, organic food. Em, dan dia jualnya itu karena dia fresh food, jadi dia pasti sourcingnya kan dari US kan, nggak bisa fresh food ambil dari jauh-jauh kan, nanti keburu busuk. Jadi sourcing dari US. Jadi kalau ada keributan soal tarif, sebenarnya Sprout Market nih termasuk aman sih, karena sourcingnya dari US semua. Yang saya suka dari Sprout Market ini mereka tuh lagi ekspansi. Dan kalau lihat di sini satu growth-nya masih kencang, apa outlook growth ke depannya dan marginnya itu juga expand. Ya kan ya kalau store-nya nambah terus kan pasti apa namanya overhead-nya jadi secara relatif jadi turun. Kemudian namanya financial cost-nya juga kan turun kalau kalau dia makin expand. Sprout ini bagus nih. Secara valuasi juga saya pikir 20 kali EV EBITDA untuk yang growth-nya sekencang ini, it's masih oke lah ya.
Belum mahal, ini sih belum mahal. Eh, Company kedua itu Vistra, Vistra Corp. Vistra ini pembangkit listrik. Ah, Pembangkit listrik kan persepsinya tuh boring banget, nggak ada growth kan. Nah, jangan salah. Ya, kalau kita compare sama yang supermarket ya, apa namanya, top line-nya sih kalah ya. Revenue growth-nya lebih kecil. Tapi Vistra ini yang saya suka, capital allocation itu bagus sekali. Jadi, oh ya, saya lupa. Vistra ini pembangkit listrik yang sekitar 30-an persennya itu dari nuklir. Nah, Hmm. kalau kita baca-baca ya, jadi dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah US itu mulai menggenjot teknologi nuklir karena kan selama 10 tahun terakhir ini yang penguasa nuklir itu kan China kan. Dia bikin banyak nuklir tuh tiap tahun bikin power plant nuklir. Di US 10 tahun terakhir cuma satu power plant nuklir yang bangun. Jadi ketinggalan sekali. Nah, ini mau digenjot, jadi cara genjotnya macam-macam. Banyak, satu dari insentif pajak, kedua dari deregulasi nuklir. Ini dalam waktu sangat dekat ini bakal ada bill untuk deregulasi nuklir di US. Nah, ini akan benefit si Vistra dan ya benefit company US yang terkait nuklir lah basically. Tapi Vistra ini Hmm. menurut saya salah satu cara aman untuk punya exposure ke nuklir. Karena dia power plant, jadi revenue-nya tuh stabil. Wah, ingat Vistra kan lu komen udah beggars dari tahun berapa itu bro? Vegas double, double Ya, rate on lalu. Iya. ya. eh tapi ini masih 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 banyak story-nya nih. Oh, yang saya suka dari Vistra itu rajin buyback. Buybacknya Hmm. terus-terusan tiap tahun, udah berapa berapa tahun terakhir tuh buyback terus. Jadi capital allocation-nya bagus. Dan menurut saya utilities company itu mainnya di capital allocation. Kalau Sprout Market growing kan, expand store, bla bla bla. Kalau utilities, capital allocation. Dan Vistra itu bagus. Yang ketiga Broadcom ya. Broadcom mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar. Ini sebenarnya kalau mau dapat exposure ke AI, karena AI lagi booming sekarang, ya banyak pilihannya bisa ke Nvidia juga. Cuma kan Nvidia sama sejuta umat ya, semua orang punya. Mungkin kalau yang lebih turun, bukan turun lagi sih, alternatif lah yang lainnya mungkin Broadcom. Broadcom ini yang saya suka adalah, oke dia ada exposure ke AI kan, karena customernya adalah ya maksud kalau mau bikin data center kan beli chipnya dari Nvidia, terus beli hardware-nya mungkin dari mana-mana. Nah, salah satu penjual hardware itu Broadcom. Jadi Nvidia kan cuma jual chip, tapi kan nah, chip itu kan harus di-connect kan, ada konektornya, ada routersnya, di-connect-connect, jadilah data center di situ. Nah, itu pemainnya si Broadcom. Nah, yang saya suka Broadcom itu nggak cuma main di hardware, tapi dia juga main di software. Kalau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya VMware, VMware itu virtual apa ya? Platform buat buat memanage virtual computing. Em, jadi mungkin kalau kita langganan apa sih cloud apa data di cloud gitu, eh, dia pakai VMware. Nah, VMware itu punyanya Broadcom. Jadi Broadcom ini agak terdiversifikasi hardware dan software. Jadi kalau misalnya kan sekarang AI isunya lumayan sensitif ya. Jadi begitu ada misalnya nanti ada another DeepSeek ya AI stock menceblok. Nah, Broadcom ini karena dia punya software mungkin dia bisa apa ya mendiversifikasi lah ya efek-efek jelek itu. Jadi Memang dia kan memang lebih ke enterprises kan bro. iya B2B benar B2B. B2B kan, jadi Oh, oh, relatif lebih stabil. betul relatif lebih stabil. Oke, itu tiga stok ini. Kalau Bapak Ibu mungkin jeli ya, ada kesamaan nih. Ya, jadi mungkin bisa identifikasi nih stylenya Christmas Clock kayak apa sih? Kesamaannya ya kalau kita lihat di angka-angka ini. Satu, growth-nya itu kencang. Ya kita relatif ya. Jadi ya Vistra growth-nya 6% top line, tapi kan ini utilities company. Jadi masih ada growth. Terus kedua, kalau kita perhatiin lagi, marginnya tuh expand.
Itu bisa kita lihat di sini. Kenapa? EBITDA growth-nya kan lebih kencang dari revenue growth. Artinya ada expand profit, expand EBITDA margin. Terus yang ketiga, ini company apa namanya rajin buyback. Oke lah, Sprout mungkin another ini. Tapi Vistra itu eh, rajin buyback. Jadi kalau kita lihat di sini EPS growth-nya 22%, EBITDA growth-nya 9%. Kok bisa jomplang gitu? Ya salah satunya dari buyback. Ya memang ada dari interest juga kan kalau capital allocation-nya bagus, financial cost-nya juga lower. Tapi Vistra itu kuat di buyback. Oke. Oh ya ini juga ada saham kita juga, salah satu saham kita. Kita masih punya exposure di sini itu Ferrari. Ferrari itu kita punya dari kita berdiri 2016. Kita hold terus sampai sekarang. Kalau kita Oh, hold terus. Jadi itu kita belinya itu waktu itu 30 dolar, 32 dolar tahun 2016 awal. Sekarang harganya hampir 500 dolar, 490 sekian. Jadi kenaikannya 1.400%. Ini kita nah masih itu hold. ya ini yang menarik memang. Intinya kuncinya aku mau add aja. Banyak teman-teman itu kan kalau mau cari multi baggers itu lihat nih perjalanannya dari mereka ya dari 2016. Kuncinya mau multi baggers itu nggak ada instan gitu ya. Yang ada itu sabar. Tapi banyak kan mungkin orang udah biasa di uh, rusaknya kan educationnya multi baggers in only very short times gitu ya. Jadinya kayak gambling. Uh, that's the difference ya. Mau Ya, styles. agree, agree. Yes, go ahead. Bang. Nah, itu mungkin masih nyambung dengan slide yang ini nih. Global Stocks Long Term Performance. US stock market itu beda. Jadi bedanya adalah di sana itu tren bisa terjadi. Jadi ya di US stock market itu semua orang bisa pakai 1.001 style dan 1.001 style itu semua make money lah di sana. Tapi yang saya notice adalah di sana tuh tren itu bisa terjadi. Jadi nggak melulu mean reversion. Kayak tadi misalnya saham Ferrari dari 30 dolar sekarang hampir 500 dolar 9 tahun. Ini juga sama kalau kita lihat long term performance secara rata-rata eh, apa, stock market di berbagai negara. US itu kumulatif ini data dari tahun 94 sampai sampai 2024 ya, sampai tahun lalu. US itu 2000%. Jadi kalau kita annualize itu 11%. Hmm. 11% per tahun selama hampir 30 tahun sih itu hebat sih. Itu tadi US itu bisa trending. Jadi kenapa ini penting? Itu berarti kita tuh bisa taruh, kita bisa dengan comfort itu taruh kita punya aset, kita punya wealth itu di US. Eh, Cukup comfort karena itu tadi bisa trading, bisa naik 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 terus. Nggak perlu pusing dengan aduh duh, mesti mesti cabut, mesti masuk lagi, mesti keluar lagi. Oh oke itu technical tapi Nggak cocok buat scalper dong, bro. oh bisa juga. Ada 1.001 style di US semuanya bisa jalan ya. Karena Oh iya, iya, iya. ada ratusan ribu apa namanya Orang investment advisor orang di di sini US sukanya scalping, bro, soalnya. scalping. Mungkin mungkin Padahal bisa juga. padahal padahal fee-nya juga lupa nggak dihitung itu. Banyak orang Oh, nggak pernah dihitung fee-nya. iya, fee-nya mahal. Mahal sekali itu. Kalau gua kasih numbers-nya bisa pada kaget itu ntar. Biarin dulu dah. Ya. Ya intinya US opportunity itu terbuka lebar, tergantung skill masing-masing. Mungkin ada yang jago scalping, mungkin aja sih bisa hidup. Hmm. Mungkin juga, I don't know, but yang jelas kita tuh pernah ketemu dengan banyak 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 advisor juga yang skillnya juga unik-unik lah, dan mereka hidup. Oke, mungkin itu aja presentasi saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, thank you Ivan. Eh, Uh, Very insightful today menurut gue ya. Ini
I believe teman-teman bisa ngelihat ya bedanya, the quality. uh, kita punya collaboration, kita punya research, karena memang background kita institution. um, ya kita basically it's very different lah. Bisa kalian, saya nggak mau banyak ngomong, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya ya, uh, cara research kita. Mungkin kita langsung aja ke Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan yang menarik. Mungkin saya start dari pertanyaan sesuai urutan aja ya. Tadi kan dia ada yang ngomong nih, di tahun 1922 dengan tarif tinggi, manufacturing di US itu kan pesat, tapi tahun ini memungkinkan, ya intinya dia mungkin nggak jika pabrik-pabrik pindah-pindah ke US. Sekarang ini kan tenaga kerja US sudah mahal. US itu nggak terlalu kuat di manufacturing, tapi lebih ke teknologi. Mungkin ada komen on that, Ivan. Yes. Ini sih harusnya cukup common sense buat pemerintahannya Trump ya. Tentu yang dikejar itu kan bukan pabrik tekstil gitu, atau pasti yang dikejar adalah manufaktur yang high value kan. Mereka juga sadar lah tenaga kerja mereka di compare ke Bangladesh atau Vietnam kayak ini. Jadi yang diambil pasti manufaktur yang high value. em, jadi dengan tenaga kerja yang lebih mahal tapi lebih produktif dan lebih skillful, mereka apa revenue itu masih lebih tinggi gitu pricing pointnya. Jadi yang high value yang dikejar. Kemudian kemarin juga sempat kita internal discussion dengan partner saya. Harusnya sih nextnya adalah mulai relaksasi ini lagi, relaksasi border lagi. Dan sekarang Hmm. sangat ketat kan dengan imigran. Ya kalau nanti terjadi relaksasi di sektor immigration lagi ya mungkin tuh common sense lah untuk apa mengendorkan apa supaya tenaga kerjanya itu nggak tight lah, nggak terlalu tight di sana. Tapi so far sih kalau kita lihat dari diskusi orang-orang di Middle East kemarin ya, Middle East visit, yang masuk ke US kan investasinya yang high tech kan. Eh, Defense, energi, apalagi sih kemarin defense, energi, ya, ya yang high tech lah. Atau kalau di tabel yang tadi yang pertama saya kasih lihat daftar company-company itu kan ada company-company pharma yang mau bikin pabrik di sana ya yang high value basically. Hmm. Ini ada pertanyaan yang, I think ini ada yang mungkin salah paham tadi ya. Mungkin aku coba clarify yang kenaikan Q2 EPS terkait dengan Trump tadi udah lu jelasin ya. 45% tuh angkanya. Oh iya ya, jadi 45% itu kalau oke, kita recall sedikit. Jadi di kuartal pertama kemarin 45% perusahaan yang mengeluarkan guidance. Guidance yang positif kan itu. Yes, jadi 45% perusahaan mengeluarkan guidance positif di Q2. Padahal mereka kan sudah tahu di Q1 bahwa Q2 itu banyak tarif yang sudah efektif. Mhm. Jadi itu numbersnya udah pretty good enough. Nah, yang Yes. kedua ini, yang ketiga ini mungkin bisa di-share yang screen yang tadi itu, Van, yang OBBA yang omnibus yang dari your numbers, karena dia coba tanya dari Pak Hermawan. Jika mengacu dari hasil presentasi, bisa dikatakan view Kama US market ini tetap bullish kah? Jika memang demikian, sentimen atau data apa yang menjadi validasi atas hal tersebut? Itu pertama, ya kan? Yang kedua, ya OBB yang slide yang ada angka-angkanya tadi, Fred. Mungkin yang your numbers. Nah, ini. Pada saat ini, view untuk sektor emiten atau ETF apa yang menarik dari US market? Ini maksudnya kalau buat orang yang di luar US, kayak orang-orang kita, itu apakah lebih better beli ETF atau stoknya langsung? Kemudian ketiga, jika mengacu pada hasil penjabaran, apa implikasi dari potensi pertumbuhan ekonomi US dan capital marketnya terhadap emerging market seperti di Indo? Oke, yang pertama, ya kalau menjawab pertanyaan yang pertama, menurut Yang pertama basically tanya validasinya sih, apa memang kalau memang masih bullish sama US, validasinya apa? Kalau gua ngeliat sih ini sih, your hitungan kamu ini di sini udah validate sih. ya ini menurut saya sih salah satu faktornya. Ya. Kenapa saya pikir Omnibus Law ini sebenarnya bagus eh, buat US.
dan dan ini ada menurut saya ada hmm, misinterpretasi lah. Jadi em, kalau kita cuma lihatnya secara cepat, lihat angka-angka yang dikeluarkan oleh budget office itu kelihatannya kok jelek ya. Tapi kalau kita lihat lagi asumsinya, ada satu asumsi kunci yang sebenarnya itu nggak make sense, yaitu yang itu tadi. Mereka kok asumsinya growth-nya masih sama, padahal ini kan omnibus law untuk menaikkan ease of doing business basically kan. Pasti ada efek Hmm. dong sekecil apapun itu. Itu asumsi kunci yang agak aneh. Oh ya, by the Hmm. way, ini konteksnya adalah ini dokumennya itu kok dibuat Januari 2025 ya. Eh, Mungkin kita perlu tunggu lagi nanti nextnya, mungkin dalam waktu dekat ada muncul angka baru. Ya semoga analis-analis market bisa capture itu lebih cepat. Hmm. Tadi pertanyaan kedua mengenai apakah Beli ini ETF atau ETF atau stok? stock picking. Jadi gini, kalau menurut saya sih skill masing-masing. Ingat, beli ETF itu ada kelemahannya, yaitu barang busuk juga kita beli kan. Kan ETF kan isinya banyak, ada barang yang bagus, ada stok yang jelek juga, itu juga kita beli. Kalau Bapak Ibu punya skill untuk stock picking, ya lakukan stock picking karena pasti hasilnya lebih bagus dari yang ETF. Eh Kalau masih bingung, ya engage professional advisor lah Hmm. untuk manage gitu. Nah, Kalau masih bingung juga, bisa juga ke Christmas Corp. bisa bisa. Hmm. Em, Sorry, yang ketiga jadi lupa ya. Apa ya? Yang ketiga itu terkait dengan implikasinya US kalau masih bullish ini ya implikasi ke IM gimana bro? Wah, oh, implikasi Hmm. ke IM ya. Iya. Yang jelas investasi dan money flow itu keserap ke US. Hmm, apakah IM bisa better? Gini, US ini kan lokomotif kan. Jadi sebenarnya kalau US-nya bagus, ya the Yang rest of lainnya the juga world juga ketolong, ikut bagus, ketolong. Tinggal kadarnya aja. Bagusnya tinggi, kadarnya. bagusnya jelek, bagusnya Betul. rendah gitu. Tapi semuanya ketolong. Tapi kalau US-nya ancur-ancuran, ya rest of the world juga akan ngikut juga. Tinggal soal time lag-nya aja dan magnitude-nya gitu sih. Ya kita berharap semua seluruh dunia ini bagus lah. Jadi semua happy. Jadi ngelihatnya lebih ke aset kelas lah. Kalau aset kelas sahamnya masih oke, ya secara overall aset kelas Betul. saham sebenarnya masih oke. Oke. Cuma memang persentase performanya bisa beda-beda. Iya. Oke. Ada lagi tanya Pak Chandra, jika US bond rally terus, apakah Fed akan QE lagi? Berarti ini Apakah kalau Fed bond yieldnya kalau turun, ini kan bondnya kalau rally, Fed akan QE lagi. Depends ya. depends ya? Depends. Mm-mm. Menurut aku sih depends jawabannya. Hmm. Lihat kondisi nggak bisa. Saya sering juga dapat pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Sering kayak di market, makanya dulu saya mungkin share sedikit ya, ini just intermezzo. Saya dulu pernah hire anak junior ya, seorang aktuarial gitu ya. Begitu dia masuk stock market itu dia give up loh. Kenapa? Karena dia itu sudah terbiasa 1+1 sama dengan 2. Itu yang orang sering kali nggak paham. Pokoknya maunya, Pak, kalau 1+1 itu 2 ya, Pak ya. Harus 2 ya, Pak. Kalau di market kita itu 1+1 bisa aja tiba-tiba jadi 10, 12. Jadi mereka nggak bisa. Jadi nggak bisa ngomong misalnya, oh kalau bond ini pasti QE ya. Nggak bisa seperti itu. Karena di stock market itu banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan. Itu sebabnya research itu penting karena variabelnya banyak sekali. Ya. Mungkin itu aja sih aku tadi mau tambahin. Terus ini ada yang pertanyaan menarik nih, Pan. Ada yang nanya mengenai yang quantum stock nih, IONQ sama QBT, computing stock gitu loh. Mungkin lebih dia cuma tanya mungkin year view atau outlooknya on quantum kali. Wah, ini hebat nih. Berarti apa namanya? Lihatnya udah ya, maksudnya bahkan stok-stok yang Iya.
Jauh ya. Ini, retail investor sekarang canggih-canggih sih ya, Bang. Gini, Wah, eh, saya intinya saya tuh lebih suka perusahaan yang saya bisa mengerti ini orang produknya apa sih, bisnisnya apa sih, bisa saya jelaskan dengan sesimpel satu dua kalimat seperti tadi saya jelaskan tentang Sprout, Vistra atau Broadcom. Simple bisnisnya, saya bisa bayangkan beberapa saya pernah lihat produknya. Ini sangat old school sih sebenarnya. Kemudian yang saya lihat tuh revenue sih. Ada memang perusahaan-perusahaan yang menarik, terutama di bidang teknologi ya. Ya teknologi, ya quantum is teknologi. Um, Perusahaan-perusahaan nuklir itu juga teknologi, karena teknologi nuklir kan berkembang. Itu mereka tuh masih tahap nama istilahnya tuh pre-revenue. Jadi belum ada hmm, revenue, karena mereka kan biasanya baru riset kan. Meskipun riset ini menurut kajian-kajian, oh ini menjanjikan, makanya share price-nya tuh bisa naik. Riset ini masuk akal nih, bakal feasibility-nya tinggi, stock price-nya naik. Tapi belum sempat dijual, jadinya belum ada revenue. Ini yang hmm, saya nggak bilang perusahaan itu jelek-jelek ya. It's good punya company yang mau riset seperti itu. Cuma kalau eh, kita di Christmas Corp sih kurang comfortable dengan company yang belum ada revenue-nya. Hmm, karena gini, eh, satu hal adalah kita bikin riset produk yang bagus. Hal lain adalah cara bikin produk ini tuh marketable, um, ekonom, eno- apa istilahnya, economically viable lah untuk dijual dan ada profitnya gitu. eh, Bukan berarti saham-saham yang pre-revenue itu stok pengaman yang pre-revenue itu jelek. Cuma itu memang bukan skillnya kami sih. Jadi it's kalau di mata kami itu risky gitu sih. hmm. Ya mungkin just to add aja ya. Jadi memang buat teman-teman yang mungkin belum biasa, US market itu marketnya jauh lebih besar dibandingkan Indo market. Makanya artinya apa? Itu butuh spesialisasi sebenarnya, I would say. Karena marketnya sangat besar sekali. Jadi setiap orang punya skill dan punya stylenya berbeda-beda. Kalau aku lihat juga, I know Ivan, Christmas Corp punya style ini memang lebih ke ya kayak tadi bilang old school gitu ya. Ya nggak apa-apa, everyone have their own option, choices. Kayak Warren Buffett itu juga sebenarnya Warren Buffett juga old school gitu kan. Karena dia tipe orang yang very value, very lihat on cash flow. Dulu dia akhirnya decide beli Apple itu pun karena setelah Apple-nya dia paham bahwa Apple-nya ini kan tadinya mungkin teknologi, tapi setelah Apple-nya dia melihat seperti mirip dengan consumer company, dia mulai paham cash flow-nya seperti apa, baru dia akhirnya berani decide ke sana. Kan, jadi intinya eh, kalau di sini kita konsepnya adalah kalau kita ngakuin aja apa adanya. Kalau memang kita belum menguasai, ya udah kita nggak perlu sok tahu atau apa. Kalau kita memang nggak mau sok spekulasi lah intinya. Kita akan seperti dibilang Warren Buffett juga, kita invest itu yang benar adalah kita invest sama yang sesuatu yang kita sudah paham dan pilihannya banyak sekali. Banyak sekali orang kan FOMO ikut-ikut ya. Oh ini lagi tren, jadi ngikut. Tapi nggak tahu apa yang dia beli apa. Nggak tahu ya itu artinya gambling. Kalau kalian beli something yang kalian nggak tahu ya artinya itu gambling. As simple as that. Mungkin ini ada yang menarik juga, ada yang pengen tahu Pak dari Pak Ido ya. Eh, Dulu tesisnya beli Ferrari apa ya bro? Cara hitung valuasinya seperti apa? Bisa. Jadi dulu kita lihat Ferrari itu valuasinya masih mengikuti valuasi otomotif, right? Ferrari memang produksi otomotif, produksi mobil. Tapi Ferrari bukan perusahaan otomotif biasa. Dia itu perusahaan luxury. Karena yang beli Ferrari bukan buat, ya, maksudnya mereka customer Ferrari itu beli Ferrari karena pengakuan kan. It's a apa ya, recognition. Ini reward, self reward. It's a basically it's a luxury. Jadi kalau dia itu luxury ya harusnya valuasinya ngikutin valuasi luxury dong. Sorry, ini kok Gitu. screen-nya berubah? Tadinya harusnya screen lu ya. Ini Oops, screen-nya siapa ya ini? not sure.
Em, oke, saya lanjut aja. Jadi waktu itu kita beli Ferrari karena valuasi waktu itu masih mismatch. Jadi belum ngikutin valuasi perusahaan luxury. Masih di value, masih di value sebagai perusahaan otomotif. Jadi waktu itu kita beli Ferrari. Eh, Kenapa sampai sekarang kita hold? Itu karena sebenarnya kita masih believe Ferrari ini sangat bagus dalam menjaga apa namanya eksklusivitasnya dia gitu sebagai perusahaan luxury. Ngelihatnya gampang, lihatnya dari jumlah mobil yang dia produksi. Nanti boleh dicek Ferrari itu secara volume growth itu kecil banget, kayak Hmm. ya benar-benar kecil. Kalau perusahaan otomotif kan berusaha naikin kapasitas produksi, berusaha naikin jumlah sales mobil. Ferrari enggak. Lihat setahun paling nambah berapa berapa unit mobil gitu apa volumenya. Jadi eksklusivitasnya tuh tetap dijaga barangnya jadi menciptakan apa ya kayak scarcity di produknya Iya. dia sehingga maintain harga. Kalau kita lihat sales growth-nya Ferrari itu hampir semuanya hampir 100% adalah price growth bukan volume growth. Oke, ini ada yang tanya juga. Pertanyaannya makin banyak nih, kita udah 1 jam. Kita cepat aja ya coba ya. Ada yang terkait tanya mengenai aturan insider trading kalau di US dibandingkan di Indo seperti apa. Di sini banyak di Indo banyak bandar-bandar inside info itu harusnya tidak diperbolehkan. Di US juga insider trading nggak diperbolehkan kan banyak kayak mungkin kasus yang paling terkenal dan sampai dibuat seriesnya atau based on that itu adalah kasusnya ini SEC SAC ya SEC Capital Steve Stephen Cohen Steve Cohen. Tapi mungkin ada orang banyak yang nggak aware itu kan ada peraturannya sendiri bro, yang kayak Pelosi itu loh. Nah, Kalau itu emang ada privilege-nya, itu yang orang-orang nggak iya paham tadi. itu Itu orang nggak paham. itu jadi senator masih boleh itu. Makanya kan sempat ada Boleh. beberapa minggu yang lalu ya sempat ada proposal kan, ada proposal bill. Pelosi Act. Iya, iya Pelosi kan supaya nggak boleh main saham lagi tuh senator. Ya tapi kalau itu ditutup ya, ya bikin inilah dia, bikin adeknya lah, bikin pakai Iya, akun adeknya gitu. iyalah Ya, the ekonomi. good thing adalah mereka transparan lah, at least ya, at least kalau kalau Ya, at gue least sih lihatnya transparan. transparan lah dikasih tahu lah. Ya, meskipun ada lag berapa hari, tapi transparan. Kalau di Ya, negara lain mungkin saya pikir banyak yang nggak transparan, jadi nggak ketahuan justru. Itu yang malah lebih jelek. iya, Lebih baik dibuka aja transparan. Kalaupun boleh, ya 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 udah, tapi udah, tapi kasih tahu aja ke publik gitu. betul, betul. Bagusnya di sana lebih transparan lah. Oke, ada yang tanya nih beli saham US pakai platform apa yang bagus dari sisi biaya, eh, reliability, apps. Kalau Eh, mau gampang, sebenarnya pakai yang di lokal kan ada peluang misalnya. ada peluang betul, Ya, lokalnya kalau gampang. kalau mau lebih, ini personal view ya. Kalau mau lebih serius sih, ya buka US broker yang Hmm. yang listed di sana. Sorry, yang terregistrasi di sana. Ya, kalau kebetulan listed, it's good. Kalau Christmas Corp kita pakainya Interactive Brokers karena sistemnya itu tuh sudah ready sebagai untuk investment manager. Tapi untuk retailnya Interactive Brokers juga very good. Dan murah $1 kan per transaksi. Ada yang tanya kalau kita invest di indeks S&P apa bagaimana kira-kira return 5-10 tahun ke depan ya? Ya, jauh banget ya deh. Ya, ya nggak, I think itu pertanyaan yang menurut saya ya susah dibilang ya. Kalau kita ngomong 5-10 tahun ke depan, kita Ya, ngomong 2 tahun ke depan aja belum tahu. iya. Bukannya apa ya teman-teman ya, sorry dulu ya saya ngomong gini, memang banyak orang seringkali menganggap kita itu ibaratnya cenayang gitu ya. Kita ngomong apa adanya. Makanya dari dulu saya pernah share ya, buat orang-orang mungkin suka kali ya kalau ketemu orang yang pinter ngebullshit, ngomong dia seakan-akan tahu 2 tahun ke depan itu cuma marketing gimmick gitu loh intinya. Nggak ada, udah dibilang nggak ada orang yang tahu kalau dia udah tahu
ya udah jadi orang konglomerat kali banyak gitu ya. Orang konglomerat aja suruh prediksi 1 tahun 2 tahun ke depan aja nggak tahu. Gitu ya kurang lebih. Jadi tinggal dilihat dari track record. Intinya menurut aku gitu. Eh, bentar. Ada yang tanya TSM nih bro, ada TSM masih menarik nggak? Jika dipaksa pindah ke US, jadi lebih bagus atau gimana efek perusahaan? ISM kan masih semi monopoli ya. Ya, yang memang ada misalnya apa Samsung ya, Samsung yang Hynix atau SK Hynix. Ada perusahaan-perusahaan Korea Selatan juga yang sama penjahit, jadi penjahit juga seperti TSM. Tapi TSM yang paling besar, paling reliable dan harusnya bagus sih karena kan TSM lagi bikin pabrik tuh produksi di US. Iya, paling enggak kan banyak perusahaan chip di US juga. Jadi yang dengan customer-customer US yang pastinya gede value-nya kan jadi bebas tarif one day nanti. I think it's a Oke, positive direction lah. oke. Mungkin kita terakhir dari 2 pertanyaan terakhir ya. Ini udah waktunya udah mepet. Apakah kenaikan 10 year US itu sama artinya dengan bunga deposito di US juga akan tinggi? Mengapa belum ada penurunan indeks dari kenaikan 10 year US? Oh ini maksudnya ya US Treasury naik, udah naik-naik terus tapi kok kenapa masih kuat US marketnya gitu. Ya itu tadi karena mungkin ada orang sudah stock market kan basically kita price in kejadian-kejadian di depan kan. Kita prediksi bakal apa, ada bakal apa nih. Saya Fed ya, Fed ini diprediksi bakal ya market mulai price in Fed akan turun tangan dengan itu tadi dengan beli bonds atau dengan cut rate. Jadi ya nggak melulu soal yield sih untuk stock market ya. Hmm. Oh ya tadi kenapa deposito ya? Eh, Ya, deposito bukannya maksudnya apakah artinya naik gitu? Biasanya sih implying-nya iya, kan di bond yield pasti gerak duluan biasanya bro. iya iya Tapi ya ini range-nya kan masih belum sampai keluar dari Fed rate ya. Kan iya 10 years-nya masih di mm-mm, 4,5%. Jadi masih ya masih di situ-situ saja sebenarnya. Tapi mm-mm. kalau katakanlah nih kita asumsikan 10 years US Treasury-nya kita ekstremi 7%, ya mau nggak mau Fed-nya akan imply-nya akan naik gitu loh. Nggak mungkin jauh. Spread-nya Iya itu paling cuma berapa ratus bips aja. iya. Gitu ya. Oke, terakhir ya, tadi pertanyaan terakhir nih. 3-5 tahun ke depan sektor apa yang bakal trending di sana? 3 tahun lah, 3 tahun lah. Sektor apa yang mungkin relatively menarik? eh kita masih suka kalau di Christmas Shop kita tuh selalu cari sekarang fokusnya lagi nyari company-company yang domestic base. Jadi customernya domestik atau produksinya di US. Jadi domestic play lah. Yaitu tadi salah satunya kayak ada Sprout itu kan mesti domestik kan, produksi di US, jualannya juga ke US. Company-company semacam itu sih. Yang domestik domestik artinya US ya, US banget lah. AI juga masih bisa, tapi AI kan tema yang sudah mungkin udah beberapa tahun terakhir ini ya. Jadi ya mungkin masih panjang sih sebenarnya. Cuma menurut saya yang belum banyak dilirik orang tuh yang domestic base sih. Oke. Iyalah, domestic base ini menurut aku ya basically kalau aku mungkin mau bantu chipin pertanyaannya aja ya. Basically ini kan kalau teman-teman lihat The Beautiful Bill from Trump, kapan hari aku sempat coba di some research ya. Itu sangat pro dengan orang middle upper. Ya. Itu ada some sensitivity-nya, middle upper class itu akan benefiting. Of course, orang yang punya income 1 juta dolar ke atas itu yang paling benefit. Jadi, misalnya nih, ada, it's a like a stimulus package gitu ya. Makanya ada pro dan cons gitu kan. Yang cons-nya pasti menganggap itu defisitnya langsung melonjak, karena itu kan extension dari tax cut stimulus dari Trump. Katakanlah dari 100% itu 50%-nya itu yang benefit package-nya itu adalah orang-orang kaya pasti. Orang yang upper.
Tapi intinya orang yang punya income 100.000 dolar ke atas itu benefit dari aturan dari regulationnya Beautiful Trump itu ya. Nah, tinggal ada sensitivity-nya tuh. Rata-rata katakanlah dia pakai sensitivity income-nya itu bisa naik kisarannya seingat aku ya, bisa range antara 2 sampai 4% gitu sensitivity-nya income-nya. 2-4% kalau ini di extend gitu ya. Nah, eh, ya dari situ artinya ya simple cari bisnis yang bisa benefit dari domestik, di mana artinya domestic consumption di US akan tetap benefit. Makanya tadi Ivan ada main di supermarket gitu kan. Sebenarnya waktu ini agak intermezzo aja. Gue ada keluarga dari my ipar itu juga US citizen dan dia juga punya bisnis seperti supermarket kecil gitu, Van. Hmm. Waktu waktu Sincia tahun lalu gua ngobrol-ngobrol waktu gua pulang ke Surabaya. Gua tanyain bisnis gimana, bla bla bla. Ya dia bilang surprisingly doing very well, despite of some inflation dan lain-lain. Cuma kan memang sempat cerita lucu-lucu kadang yang di sana kan ada orang kalau nyopet berapa di bawah 100 dolar Ya. ya, nggak apa-apa kan. Jadi kadang-kadang itu ada beberapa kayak display-display tertentu harus digembok. Jadi very hassle lah. Mau apa buka apa dikit lagi digembok gitu kan. Cerita sampai cerita lucu-lucu gitu. Tapi overall dia punya bisnis supermarket dia kecil gitu ya, doing pretty well juga dia cerita. Jadi kurang lebih itu ya dari di domestik. Mungkin teman-teman bisa lihat aja domestiknya apa, domestic manufacturing, domestic retail, domestik apa aja deh yang related dengan domestik mereka intinya gitu. Karena middle class-nya mereka justru akan naik. Kurang lebih seperti itu. Oh, yang Oke, mau tambahin dikit, itu kejadian yes. nyopet kecil-kecilan diperbolehkan itu sebenarnya cuma ada di blue state sih, nggak di satu Amerika. Cuma di mana sih itu? Cuma di blue state doang yang Oh, oke eh, oke oke. Demokrat Kira-kira ya kontrol. itulah. Oke, continue. Oke, ya teman-teman, I think itu ya sampai udah 1 jam lewat. Semoga apa helpful, insightful webinar kita hari ini. Mungkin kita sempat share juga referral linknya di grup chat ya. Teman-teman bisa lihat. Kalau mungkin teman-teman nggak mau pusing dan udah suka dengan gayanya Christmas Corp punya style dan lain-lain, aku kasih linknya di sana tuh. Eh, Nanti kapan kalau teman-teman masih belum comfort ya kapan-kapan nanti kita bisa. Tapi ini kita akan buka launching kita punya program itu targetnya next week ya teman-teman. Kita punya Discord, kita basically saya kasih spill-nya dulu nih. Eh, Kita akan bikin 2 tier membership ya buat teman-teman yang belum tahu nantinya. Kenapa kita memang sekarang mau coba serius, yang sudah sempat kita share di story kita akan coba serius untuk go to commercial. Kenapa? Mungkin orang terdengar komersial itu jelek, no. Namanya semua bisnis ada commerciality-nya. Kita tujuannya juga mau create employment, gitu kan. Kita have been in this market udah lama, kita mau coba serius. Semua orang juga pada buka kelas, dan kita melihat bahwa belum ada komunitas yang kelasnya itu yang backgroundnya sekelas institusi seperti kita. Jadi kita lumayan pede, kita nggak sembarangan mau educate, kita nggak sembarangan si insight, kita mau mencoba membantu lah. Kalau mungkin edukasi-edukasi yang selama ini ada yang melenceng, ada yang salah, kita coba untuk perbaiki supaya risk manajemennya gimana, researchnya gimana. Nah, kita akan bikin 2 tier, yaitu tier gold dan tier VVIP. Saya kasih kisi-kisinya aja. Tier Gold dan VVIP ini bedanya apa? Kalau tier Gold ini lebih kayak orang yang mungkin ya bisa enjoy kita punya dashboard nantinya. Kita akan kasih some guidance bagaimana ngeran suatu research, pola berpikirnya seperti fund manager institusi global itu seperti apa, risk management itu seperti apa, makro itu seperti apa. Itu kita akan coba ajarin nanti. Nah, tapi karena ini dashboard kita juga invest, maka ya of course kita akan charge itu premium ke teman-teman. Kita akan bikin sistemnya 3 bulanan ya nantinya. Nah, ya anggap aja kalian kayak pergi gym lah. Kita kalau mau sehat kan kita nge-gym juga ada membershipnya. Dan mungkin untuk orang-orang tertentu yang AUM-nya sudah mencapai level tertentu gitu ya, sebenarnya ini
saya tahu semua angka-angkanya kita, orang-orang finance kita tahu semuanya. Itu menurut saya nggak mahal. Yang kita nanti pricing yang kita kasih gitu kan. Mungkin buat orang yang mungkin AUM-nya cuma baru investasinya levelnya 5 sampai 10 juta ya kesannya mahal. Tapi jangan lupa bahwa kalau mungkin di tempat lain memberikan membership fee seperti yang fix kita ya karena memang mereka juga hidupnya dari commission gitu ya, di mana ngikutin dari trading, makanya ada scalping dan lainnya itu muter terus, fee-nya dapat terus gitu. Kalau kita belum sampai di sana karena kita belum ada partnership dengan beberapa broker gitu ya. Tapi buat orang-orang saya yakin orang yang mungkin udah AUM-nya ratusan juta ke atas, fee yang kita tawarkan itu relatively kompetitif gitu ya. Kalau mau nggak percaya, ayo gue jabanin hitung-hitungannya, gue bisa share semuanya. Tapi nggak enak kan, jadi itu di offline saja. Nah, kalau yang VVIP ini sangat limited slot, mungkin kita hanya buka per quarter itu hanya untuk 15 orang. Tujuannya apa? Ini simple. Banyak kita lihat di Market Institute ini banyak pengusaha ternyata. Hampir 45% dari my audience di Market Institute itu pengusaha. Banyak pengusaha daerah dan lain-lain. Nah, pengusaha-pengusaha yang mungkin mau naik kelas, mau seperti kayak ibaratnya orang Konglo punya family office, kita bisa bantu. Caranya seperti apa, kalian mau financial consultancy seperti apa, itu kalian lebih eksklusif. Makanya kita cuma ngasih 15 slot per quarter, tapi tujuannya kita mau menjaga quality service kita. Kita kalian mau konsultasi one on one sama kita juga bisa bantu. Itu kurang lebihnya ya. So stay tune, tunggu 1 minggu lagi kita akan finalize. Kita coba untuk beresin semua masalah teknis dan masalah prosesinya semuanya. So itu aja teman-teman. So I think that's all. Thank you very much Ivan udah jadi speaker di webinar hari ini dan saya merasa hari ini sangat-sangat insightful. Saya pun juga belajar banyak dari Ivan. Kita sering tukar pendapat dan semoga minggu ini menjadi minggu yang produktif. Weekend ini produktif buat teman-teman. Have a good weekend buat teman-teman semuanya. Thank you semuanya. Bye bye.